beberapa cara untuk menunjukkan bentuk pasif. Yang pertama kita sudah tahu dengan menggunakan akhiran sia ya, kemudian juga dengan akhiran partisiple bentuk pendek ya, yang sebenarnya itu akar katanya adalah kata kerja tetapi akhirannya berbentuk seperti kata sifat seperti itu. Adapun di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa bentuk akhiran sia tidak hanya menunjukkan bentuk pasif ya, tetapi memang ada juga kata kerja yang pada dasarnya memang selalu menggunakan akhiran sia, ya tidak ada pasangan. Jika kita hilangkan sia-nya, tidak ada pasangannya, tapi ada juga yang ada pasangannya gitu. Sehingga kalau ada pasangannya, bentuk akhiran sia itu dia jika kita hilangkan akhiran sia-nya, maka eh, aksinya itu akan atau tindakannya itu akan berefek pada orang lain seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan sya, maka efeknya itu kembali kepada diri kita sendiri seperti itu. Misalnya di sini ada kata stretch it sya ya, berarti saling bertemu. Tapi kalau sya-nya dihilangkan, stretch it saja artinya menemui siapa gitu. Nanti kita akan bahas juga di hari ini gitu. Kemudian seperti kata atkritsa seperti ini ya, kita juga sudah tahu bahwa kata atkritsa ada juga pasangannya, yaitu kata apa? Relos, Zekrit. Itu pasangan dalam artian antonim ya, tapi maksud saya Oh, ketika sianya kita hilangkan, ada juga kata atkrits gitu ya. Kata atkrits itu memiliki arti membuka sesuatu. Misalnya Anton atkriwayat akno, ya berarti Anton membuka jendela. Tetapi kalau kita mengatakan what is this, nah, akno atkrilas, berarti apa? Jendela jendela terbuka. terbuka. Ya, di sini tidak dibutuhkan subjek lain yang melakukan tindakan tersebut, tetapi langsung benda tersebut terbuka seperti itu. Nah, ini juga sudah dibahas. Jika tidak ada pertanyaan, jika semua bisa dipahami ya, kita bisa lanjutkan ke bentuk selanjutnya. Ini masih ada lanjutannya ya, yaitu pasangan sia yang akhirnya adalah sibia ya. Maksudnya tindakan yang kembali kepada diri kita sendiri atau si subjek yang melakukannya. Tetapi jika sianya dihilangkan, maka akan memiliki makna tindakan untuk orang lain. Nah, di sini ada beberapa kosakata kerja yang baru, mungkin sudah kalian pelajari juga di kelas ya. Misalnya Jewachka Prichosivatsa dari kata Prichosivatsa. Apa itu Prichosivatsa atau Prichosivatsa? Berkaca atau dandan. Hampir. Kalau kita lihat dia menggunakan apa di sini? Bercermin. Oh, menyisir. Sisir Aha, menyisir ya. Di sini ada kata Prichosivatsa ya, ada akhiran sa. Berarti menyisir untuk siapa? Untuk Untuk dirinya untuk sendiri. diri diri sendiri. sendiri gitu, menyisir rambut. Tapi kalau kita menyisir orang lain atau misalnya anak kita atau adik kita ya, maka sia-nya kita hilangkan plus Hmm. objek di sana seperti itu. Di sini ada kata ribionek umivatsa dari kata umivatsa. Apa itu umivatsa? Membersihkan diri ya. Membersihkan Aha, wajah, ya atau mencuci mencuci muka wajah. ya atau mencuci badan juga. Tapi kalau umivatsa memang biasanya mencuci muka ya. Tetapi kalau u-nya dihilangkan, muitsa saja yaitu artinya membersihkan seluruh badan gitu atau mandi kalau Hmm. kita ya. Tapi mandinya bukan mandi shower seperti itu. Nah, di sini juga sama ada akhiran sia, berarti untuk diri sendiri. Hmm. Tetapi kalau memandikan anak bayi, misalnya anak kecil ya, itu sianya kita hilangkan, tetapi plus kita sebutkan anak bayi tersebut. Dalam bentuk kasus apa? Kalau objek, Gimana, kasus. gimana? Kalau dia objek, berarti kasus apa? Memandikan anak, misalnya. Anaknya Oh, berarti kasus 4. empat, betul ya, karena itu adalah objek, seperti itu. Objek. Nah, maka dari itu, di sini ada akhiran kavo, ya. Kaku. Nah, sebagai pasangannya yang akhirnya sia itu untuk diri sendiri, tetapi kalau sianya kita hilangkan, maka ada objek di sana, objek tersebut menjawab pertanyaan kawo atau shito. Ya, apa yang membedakan kawo dan shito di sini? Apa yang membedakan kawo dan shito? Padahal Kalau dua-duanya kafu itu orang, kalau sto orang, betul? apa yang Makhluk hidup. dikerjakan. Betul, ya. Sto Jadi apa ini? kawo itu yang tidak bernyawa, Tidak sedangkan bernyawa. maaf, Kaku. kawo itu bernyawa ya, sedangkan Sto shito nggak tidak bernyawa. bernyawa ya. Jadi entah itu manusia atau hewan itu kawo, ya. Tapi kalau tidak bernyawa itu shito. Maka dari itu kita lihat di sini contohnya ya. Mungkin kita bisa baca sama-sama bagaimana membacanya. Dibuska Pritios Vaitsa. Причесывается. Terus Apa itu причесывается? menyisir.
Aha, ini mirip dengan kata ini ya, причесываться, menyisir atau eh, membuat apa ya, merapikan rambut gitu juga sama ya, причесывается di sini kalau kita lihat. Tapi kalau di sini kita baca kembali bersama-sama. Мастер Master причесывает причесывает девушку. девушку. Nah, master причесывает девушку. Di sini tidak ada sia, tetapi ada objeknya. Berarti Ah, melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk sesuatu ya. Nah, ini adalah yang membedakan sia dan tanpa sia gitu. Nah, di sini ada kata причесываться dan причесаться. Ya, причесываться кого, siapa atau что apa, причесать ya. Dan ini adalah bentuk konjugasinya. Причешу, причешешь, причешут dan seterusnya. Oke, Oke. вопросов нет? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya. Betul? Oke, jika belum ada ya kita lanjutkan. Di sini juga ada kata kerja baru ya. Mungkin sudah dibahas sedikit sebelumnya ya, tapi mungkin saya tidak tahu apakah masih ingat atau tidak. Di sini dari kata ajewatsa dan ajetsa. Ajewatskawo dan ajet что или кого. Kita baca bersama-sama. Ребенок Ребенок одевается. одевается. Apa itu одеваться? Memakai. Memakai Berpakaian gitu ya. Berpakaian. pakaian. Atau memakai untuk diri sendiri gitu. Sedangkan di sini mama Memakaikan. Ребенка. Kan. Ribionka dari kata apa? Ribionak. Anak. Ribionak. Ribionak. Anak ya, memakaikan baju kepada anaknya atau kepada seorang anak. Sama ya. Jadi akhiran sya untuk diri sendiri, tidak menggunakan sya berarti kepada orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat ada beberapa tindakan ya yang sudah kita ketahui, beberapa apa namanya kata kerjanya ya. Mungkin kita bisa coba deskripsikan. Yang pertama ini kira-kira apa? Ma, Причаят. Ana приезжает ребенок, ребенок, Ribionku. ребенку. Lihat. Нет. Ribionok berarti menjadi apa? Kalau dia menjadi objek. Ribionka. Ребенка. Ya, Oh, bukan ribionku. bukan. Karena dari kata ribionak. Apa itu ribionak? Anak. Anak ya. Tetapi kalau kita lihat rotnya apa? Apa itu riot? Rot ribionak. Rot itu artinya adalah gender ya. Ribionak on. On. Meskipun anaknya di sini perempuan, tetapi kata anak itu sendiri ya, kata anak itu adalah maskulin. Jadi ribionka. Tapi kita juga boleh mengubah kata ribionak misalnya menjadi apa? Dojka ya. Dojka adalah anak perempuan. Sehingga kalau dia menjadi subjek menjadi kata dojku. Dojku. Kenapa tidak? Oh iya. Ya. Dojku ya, benar. Dengan kata ribionak karena dia maskulin, maka kalau dia menjadi objek, hilangkan pikiran ribionka seperti itu. Kalau ribionku nggak bisa? Nggak bisa, karena ribionku itu kasus 3, bukan kasus 4. Oh, kasus 3? Betul. Karena kata ribionak itu mirip dengan kata misalnya acet ya. Acet itu apa? Acku, oh iya. Papa ya. Kalau papa memang akhirnya A, tapi kita pakai gunakan contoh acet karena sama-sama akhirannya menggunakan maskulin. Acet jika dia sebagai objek, maka bukan atsu, tetapi apa? Atsa. Ya, dia ada atsa. Misalnya apa? Misalnya мы встречаем отца на вокзале, misalnya. Kami menemui ayah di stasiun kereta api, misalnya. Sini digunakan atsa, ya. Nah, seperti itu. Dari kata acet. Nah, ini sama seperti tadi ya. Причесывает дочку, например. Хорошо, дальше. Siapa yang mau coba? Mama умывает мальчику. Мальчика, тогда. Мальчика. Seperti acet, отца. Ребенок, ребенка. Oh iya. Мальчика. Потому что мальчик это он. Как ребенок, тоже он. Хорошо. Что делает мужчина? Мужчина умывает
Umi Iya. baitsa. Umi baitsa. Bayatsa atau принимает душ ya di sini juga bisa Umi digunakan baitsa. karena dia menggunakan kata dush seperti itu. Hmm. Tetapi kalau tidak menggunakan dush biasanya kita menggunakan kata умывается gitu. Дальше, что это? Или кто? Sabak. Ini sabakannya. Не знаю тоже, да. Собака или кот? Может быть, собака, да. Собака. Sabaka. Sabaka umi Мгм. причется. Может быть, умывается тоже, да? Umi Umi Потому baitsa. baitsa. Oh, да. Мгм. mandi berarti. Да, juga mandi ya, karena mandinya Hmm. lidah. Seperti itu. Хорошо, дальше. Что это? Или что он делает? Ah, Mushin, Muzi. Hm? On on. Mhm. On umi baitsa. umi Ум- baitsa. да. Или Umi baitsa. умывается, да. Или, может быть, принимает душ тоже, да? Как Mhm. здесь, вот. Дальше, вот это. Может быть, это мастер, да? Потому что Master, это, да, в салоне. Мастер. Master Pricayut, pericayat Мгм. Pricayut, pericayat. Cayet, Hmm. Ага. uh, Причесывает itu adalah merapikan rambut. Kalau di sini Ah, mungkin bukan rambut, tapi apa? apa itu? memotong ya, mencukur, Memotong apa? memotong. Mencukur apa? Janggut gitu ya kalau kita lihat di Oh, sini di gambarnya. Nah, untuk Hmm. janggut ya atau kumis ya itu tidak sama dengan kata причесывать. Kalau причесывать itu menyisir rambut. Kalau hmm, untuk memotong menyukur rambut di bagian janggut atau kumis itu kita menggunakan kata yang baru yaitu бриться atau brits. Oh, bridge. Bridge. oke. Betul ya. Brits atau brits ya. Apa itu Hmm. brits atau brits? Breed itu Mencukur mencukur. janggut Janggut. atau Kumis. kumis. Sedangkan kalau mencukur rambut di sini ya namanya stricja. Strict Oh, Ah, ya. ada lagi Stricja ya. pas stricja. Dirusnya pernah datang ke salon atau cukur rambut di sini atau belum sempat? Cukur sudah sendiri cukup. kita. Sudah, cukur sendiri Sudah. ya. Ya, biasanya kalau di tempat cukur rambut mereka akan tanya, "Kak, pat ya. Bagaimana Hmm. saya memotong rambut Anda gitu. Bagaimana Hmm. saya bisa memotong rambut Anda?" Itu digunakan kata pastrich ya gitu ya. Mhm. Ostrich. Sedangkan kata braids itu untuk bagian ini. Atau mungkin bagian yang lainnya Hmm. seperti bulu kaki gitu ya, bulu tangan juga kalau misalnya untuk Pakai perempuan. bridge, tetap pakai bridge itu, Kak. Betul, itu menggunakan kata Pakai bridge. braids atau Terkecuali rambut. kecuali rambut. Kalau Hmm. rambut stretch ya. Stretch. Stretch ya, pastrich ya. Saya tulis juga di chat. Stretch. Stretch Hmm, ya. Atau pastrich ya bentuk bentuk NSU-nya stretch ya, SU-nya pastrich ya. oke. Stretch Hmm. ya seperti itu. Tapi itu untuk diri sendiri ya kalau kita pergi ke Hmm. salon. Tapi kalau untuk bagi master atau si tukang salonnya mereka menggunakan kata stretch saja, tidak menggunakan si ya karena dia fungsinya apa ya? Tugasnya adalah mencukur rambut. Kalau kita datang ke sana untuk mencukur rambut kita gitu. Seakan-akan kita yang melakukannya sendiri, padahal tidak gitu ya. Hmm. Nah ini juga sama, braids berarti. Master braids Berarti ya, master bridge Hatsa. nyet, braids. Niat. Kalau Ah, apa namanya? Janggut itu dalam bahasa Rusia berarti barada. Barada. Betul. Beradu. Ya, Master ya, bridge baradu. Barada. Betul. Ya, barada Baradu. menjadi baradu. Baradu. Ya, kalau karena itu adalah Master untuk bridge Baradu. uh, kalau kumis apa? Ada yang tahu? Mush. Wah, lu. Iya, Usi, betul mu, ya. Usi. usi. Ushi. Usi. Usi. Kalau usi dia tidak berubah karena dia bentuk jamak ya. Sedangkan barada dia bentuknya ana gitu. Hmm. Хорошо. Дальше. Что папа делает? Мы тут это папа, да? Ah, Папа Papa Papa bridge Bridge. брится, bridge betul ya. ya. Menggunakan kata ini. Papa брится. Karena Papa dia di bridge. rumah. Kemudian врач. Master Да, или мастер, или врач, да. Praj. Brat Praj, Umi Bayetsa. Nya. Kalau умывается ke wajah atau Oh, diri dia. sendiri. Kalau dia apa? Praj. Apa Что ya? это? Рук. Руки, да? Руки. Руки, да. Может быть, врач умывает руки. Умывается руки. Ya. Oh, Bukan sia. right. Di sini tidak perlu sia. Oh, Karena nggak. kalau sia ya Oh, kepada diri. Sedangkan tangan gitu ya seakan-akan kita membersihkan tangan Papa membersihkan diri, umlipat. gitu. Mhm.
Jadi Ifrat, uh, Umifat, Ruki. ruki betul. Jadi akhiran sya itu kalau dalam bahasa Inggris mirip dengan kata self, himself gitu ya. Tetapi kalau di sini kita руки dia tidak perlu menggunakan ся lagi. Умывает руки. Мгм. Хорошо, последний. Вот это. Смотрите, да, вот тут мужчина. Что он делает, мужчина? Musina, apa ya? Мужчина. Musina, oh dibayet, Мгм. devusku. Девушку, молодец. Debusku. Nah, одевает девушку. Kalau Debusku. memakaikan pakaian. Tapi kalau misalnya melepaskan pakaian untuk diserahkan ke garderob, ya, kira-kira apa? Mitsya. Mm-mm. Itu tidak. Mitsya. Muitsa itu artinya mencuci. Kalau di sini tidak mencuci. Oh, Ini ada kata ajewat ya. Ajewat kan dari kata adebayetsa. kalau China ajewayetsa berarti si perempuan memakai baju. Kalau mushina ajewayet aje itu misalnya ajewayet di Chino yang memakaikan pakaian kepada si perempuan itu ajewat ya. Tapi ada kata razjewatsa dan razjewat. Nah, ini yang adalah Melepas. antonimnya melepas. Oh, Jadi kalau kita lihat ya, kita terjemahkan ajewatsa itu artinya berpakaian. Ajewatskawo memakaikan baju kepada siapa? Kepada orang lain. Razjewatsa melepaskan pakaian diri sendiri ya. Kalau razjewatskawo melepaskan pakaian atau membantu melepaskan pakaian dari diri seseorang seperti itu. Nah, itu disebut itu ya razjewat atau ajewat gitu. Dan itu biasanya dilakukan di garderob seperti itu. Хорошо. Untuk kata-kata yang ada di sini, apakah semua bisa dipahami atau ada kosakata baru yang belum kita bahas? Mibayet. Prico siwatsa. Oke, kita ulang kembali lagi ya. Menyisir Prico ya? siwatsa tadi apa? Menyisir ya? Prico siwatsa menyisir. Menyisir. Ajewatsa tadi apa? Memakai baju. Berpakaian ya. Berpakaian. Kamu Memakaikan. memakaikan kepada siapa? Razjewatsa. Melepaskan. Razjewatskawo. Melepaskan dari seseorang. Umewatsa. Mandi. Mencuci ya. Muka ya, cuci wajah. mencuci wajah. Umewatskawo. Mencuci seseorang ya. Memandikan seseorang. Memandikan seseorang. Oke. Beritsa. Memotong, bercukur. Bercukur ya. Kalau beritskawo. Mencukurkan seseorang. Siapa ya? Muitsa. Mitsa tadi apa ya? Badan, seluruh badan. Membersihkan seluruh badan. Oh, mandi itu ya? Bukan? Ya, betul. Betul, mandi. Jadi perbedaan umiwatsa dan muitsa itu di areanya. Kalau umiwatsa biasanya hanya sedikit, hanya wajah saja. Misalnya daerah ini itu umiwatsa. Tapi kalau muitsa itu seluruh badan, mandi seluruh badan. Kalau muitskawo memandikan seluruh badan. Ya. Kalau umiwatskawo hanya wajahnya saja gitu. Seperti itu. Хорошо. Вопрос есть? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ini semuanya? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, ini hanya latihan saja ya, tapi ini kita sudah ketahui juga sebenarnya kosakatanya. Oke, mungkin kita coba mulai ya dari yang pertama. Что он делает здесь? Он itu lagi ngapain itu? Terbangun tidur. Itu apa ya? Masih ingat? Dari kata вставать. Он Stoit ya? Stayat. Нет. Dari kata вставать. Я встаю, он встает. Nah, di sini tidak perlu menggunakan sia, ya, karena kembali lagi ke bentuk apa ya, settingan awal di otak kita ya, bahwa semua kata kerja dalam bahasa Rusia menggunakan akhiran sia. Hanya ada beberapa kata kerja yang barusan kita pelajari selalu menggunakan sia atau tidak menggunakan sia, itu berpasangan seperti itu. Tetapi kebanyakan kata kerja Rusia justru tidak menggunakan kata sia seperti itu. On встает atau я встаю ya, потом on что он делает? Apa tadi? Lihat di catatan kalian atau di buku kalian.
Umi, Umi Pak. Umivayet. Umi Wayet. On Umi. Umi Wayet. Mhm. Mhm. On Umivayet sya ya, karena untuk diri sendiri. Nah, di sini baru digunakan kata sya. Kemudian stonjelet. On beri Dah. On britsa. Britsa. On Britsa. Mush asibya. Mhm. Potom on eh, menyisir rambut. Barusan kita sudah bahas di atas. Yang mana? Nomor berapa? Yang 4 sini. Cetir ya. Oh, 4. Pricayutsia. Aha. Hampir. Percayut. On Percayatsa. Percayafatsa. Pricosibayatsa. Perciofaitsa. On причем сивается, да? Pricosibayatsa. Хорошо, дальше. Что он делает? Adibayatsa. Молодец. Дальше. Что он делает? On Piutsa. On Piut. Пьет или что он делает утром? Что вы делаете утром? Завтrak. Да, он завтра. Zavtrakatsia. Завтрак. Zavtrakayatsa. Нет, завтракает saja. Zavtrak. Aha. Ini Zavtrakayat. tidak menggunakan sia ya. Tidak semua kata kerja menggunakan sia. Dan yang ini on Adibayatsa. ajwayet. Adibayatsa. Adivayat. Снова и потом on Потом On Bihotsia. on Bihot. on работа. выходит. Да, А, он выход. выходит, ya. Bihot. Он выходит на Выходит улицу, ya. на Jadi улицу. on идет Он приходит на улицу. на работу juga bisa ya. Kalau kita memang dia bekerja, Hmm. kita bisa katakan on идет на работу. Kalau on выходит на улицу berarti dia keluar ke jalan atau keluar rumah. Seperti itu. Mhm. Nah, ini juga latihan seperti ini sebenarnya juga apa ya namanya? Cukup bagus. Kita bisa mendeskripsikan diri kita sendiri ya, masing-masing. Nanti mungkin setelah ini saya bisa kirimkan ke Pak Edi apa ya? Video gitu, video tentang seseorang atau seorang di sana kalau nggak salah aktornya namanya aktrisnya Anna kalau nggak salah. Dia menjelaskan kehidupan sehari-hari, rutinitas sehari-hari maksudnya dari pagi sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti bisa coba dideskripsikan ya, bisa coba masing-masing mendeskripsikan apa yang dia lakukan dengan menggunakan kata kerja yang ada di sini. Tapi mungkin tidak ada sampai kata beritsa ya. Beritsa gitu tidak ada gitu karena dia perempuan. Nah, setelah itu kita juga lihat di sini. Nah, di sini juga ada sekali lagi kata stritsa. Apa stritsa tadi kita sudah bahas di atas. Masih ingat kata tadi apa? Stritsa, Pastritsa. Menyisir. Nyet. Saya juga sudah jumpa. nyet. Bukan ya? Itu stritsa. Stritsa tadi apa ya? Stritsa, pastritsa. Memotong rambut. Aha, mencukur rambut atau Mencukur rambut. bercukur gitu ya. Karena stritsa, pastritsa itu dari sudut pandang orang yang ingin dicukur rambutnya. Sedangkan pastritsa, itu dari sudut pandang siapa? Orang lain. Orang lain atau dari orang yang sedang memotong rambut Hmm. kita gitu. Makanya mereka bertanya kak pastrich, bagaimana memotong rambut Anda gitu maksudnya. Sedangkan kalau kita ingin mengatakan saya ingin pergi untuk bercukur, maka ya kacu pastrich ya. Karena rambut kita sudah panjang misalnya, saya ingin bercukur gitu ya. Nah, itu jangan tertukar kata pastrich ya dan pastrich saja. Oke, sekarang kita coba baca di sini ya. Kita coba baca dialognya, kemudian kita akan coba pahami ya apa yang dibicarakan di dalam dialog ini. Mungkin kita coba juga dengan Pak Edi dan Mas Herdin di sini. Здравствуйте, что вы хотите? 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 Я хотела бы постричься. Как вас посмотреть? Постричь. Короткая, я не люблю длинные волосы. Хорошо, я седлаю вам модую. Модную короткую прическу. Хорошо. Nah, di sini kita lihat ya. Здравствуйте. Что вы хотите? Apa yang Anda inginkan? Kita ditanya seperti itu dulu ya. Ketika datang ke salon. Ya, хотела бы постричься. Kira-kira yang mau dicukur orangnya seperti apa? Perempuan, laki-laki? Perempuan. Perempuan. Kita tahu dari mana? Hatela.
kacela ya. Dan di sini ada kata bu ya, kacela. Bu itu adalah bentuk sopan dalam bahasa Rusia. Kalau dalam bahasa Inggris, Hmm. would like to, ya. Hmm. Saya ingin dicukur. Jadi di sini bukan bentuk lampau, tapi bentuk sopan dalam bahasa Rusia. Meskipun kita juga bisa mengatakan ya хочу постричься ya, Hmm. itu bentuk standar dan itu biasanya dikatakan oleh anak-anak. Tapi kalau orang dewasa biasanya ya хотела бы постричь. Dan maka di sini ditanyakan ya, как вас постричь? Bagaimana mau dicukurnya? Seperti apa dicukurnya? Oke. Mau dicukur pendek saja. Ya nyelublu Korotka. волосы. Apa itu длинные волосы? Lini itu panjang ya? Panjang, betul. Rambut yang panjang. Rambut Хорошо. yang panjang. Делаю вам модную короткую прическу. Baik, Прическу. saya akan buat. Baik, saya akan buat. Apa itu прическа? Model Terus ya. Прическа artinya adalah model rambut. model rambut. Ya, modis yang pendek seperti itu. Oke. Nah, ini adalah dialog gitu ya. Dan biasanya saya nggak tahu ya kalau di kampus kalian seperti apa, tapi kalau di kampus saya biasanya di akhir petak ada bilet untuk tes berbicara. Dialog ini sering muncul untuk bilet ujian gitu. Jadi salah satu biletnya ada yang situasinya tentang bercukur rambut atau harus mencukur rambut gitu. Minta dicukur seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di dialog yang kedua, mungkin bisa Mas Riki dan Mas Hermin membacanya. Ты не знаешь, сегодня тепло. Тепло. Нет. Нет, сегодня на улице очень холодно. Тебе нужно тепло одеться. Хорошо, у меня есть теплая куртка. Я пойду в этой куртке. Хорошо. Di sini ada kata keterangan ya, itu kata ciplo. Apa itu ciplo? Ciplo panas. Ciplo ya panas atau hangat ya. Hangat. Dalam ketika membicarakan pagoda atau cuaca biasanya kita menggunakan kata ciplo untuk mengatakan hangat gitu. Tetapi dalam kalau kita misalnya bilang jarka itu lebih panas lagi gitu ya. Kalau ciplo itu, tapi kalau teh yang panas itu kita tidak bisa mengatakan jarka atau ciplo, bisanya mengatakan apa? Горячий. Горячо ya, горячо atau cicai ya, teh yang panas seperti itu. Dan antonimnya untuk semua itu adalah холодно ya, seperti itu. Nah, di sini membicarakan pagoda. Ты не знаешь, сегодня тепло ya. Biasanya kalau kita ingin keluar tapi kita belum sempat lihat ramalan cuaca, kita bisa bertanya seperti itu. Ты не знаешь, сегодня тепло ya. Нет, сегодня на улице очень холодно. Тебе нужно тепло одеться. Kamu harus menggunakan pakaian hangat atau harus berpakaian hangat ya. Makanya di sini digunakan kata одеться sekali lagi. Хорошо, у меня есть теплая куртка. Oke, saya punya jaket yang hangat ya. Я пойду в этой куртке. Nah, di sini menarik ya. Я пойду в этой куртке. Kalau secara harfiah, kalau kita terjemahkan, Я пойду в этой куртке, saya pergi di dalam jaket tersebut. Ya, tetapi maksudnya adalah saya ambil ya, saya memakai. dengan memakai gitu ya, dengan memakai pakaian tersebut. Jadi dalam bahasa Rusia, в чем atau dalam pakaian tertentu ya, artinya adalah memakai pakaian tertentu. Seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti ini, девушка в белом белом платье. Kira-kira apa di sini artinya? Девушка в белом gadis menggunakan palto. Plat. Apa itu? Berarti itu bayar ya? Gaun. Gaun. Oh, gaun. Девушка menggunakan gaun. Dan девушка atau seorang perempuan menggunakan gaun putih seperti itu. Kita bisa mengatakan seperti itu. Misalnya kalau kita janjian dengan seorang, misalnya di metro atau di terminal ya, orang itu tidak tahu wajah kita seperti apa, kita bisa bilang ya сейчас в сером atau в серой рубашке. Saya menggunakan misalnya рубашка itu apa? T-shirt ya, t-shirt kemeja abu-abu misalnya. Ya сейчас в черной куртке ya. В черной куртке berarti menggunakan jaket hitam seperti itu ya, untuk memudahkan orang mendeteksi apa yang kita pakai seperti itu. Хорошо, еще есть вопросы. Ada lagi pertanyaan? Atau luar bahasan ini?
Kalau misalnya ada yang ingin dibahas. Ada pertanyaan, Mas Mhm. Ricky, Mas Belum. Ricky? Belum. Kalau belum ada, mungkin kita bahas sedikit lagi ya. Dialog 3, kita coba Mhm. baca penggunaan kata yang menggunakan akhiran sya. Kembali lagi ke Pak Edi dan Mas Ferdin. Mi opas divayen na Mhm. pois. Mhm. Tiga tova? Mhm. Poste ya umi fayuts I precious fayuts Uyas unas niet bremini Mhm. tiskora dah ya secas bistra odeus Agenus. adenus Mhm. nus kolkamos na tibias dat Mhm. ya uji gatova umilas pricelas udelas secas vihozu. Wihaju. Di sini cukup banyak kata kerja yang digunakan ya. Mi apa sdiwayam napoyes. Apa itu apa sdiwat? opas Apa divayem Stefan? naik ya Nyet, nyet. poes Bisa tak menggunakan apa? Biasanya kalau studiente sering apa sdiwayat. Apa itu apa sdiwat? Ke kelas. opas divayem Apa sdiwat? Atau mungkin di sini tidak ada yang sering telat ya. Apa sdiwat itu artinya telat. Telat. Hah? Mhm. Apa oh sdat? Apa sdat? Ya. Apa sedar? Ya. Itu artinya telat. Apa sdiwat atau apa sdat gitu. SW-nya adalah apa hmm. sdat. Na poyes ke kereta gitu. Jadi kita udah telat nih untuk Ke naik kereta. kereta ya, untuk pergi ke stasiun kereta api. Hmm. Tegato, apakah kamu sudah siap? Ya, dia menanyakan mungkin istrinya atau siapapun yang bergender perempuan gitu ya. Mhm. Pacici, apa itu pacici di sini? Pasti Pacici, cepat hampir. Hampir. Pacici. oh hampir Siap gitu ya, hampir. Ya, Payus i Pricios. Saya sedang apa? Mencuci wajah Cuci wajah atau dan menyisir. dan nyisir rambutnya gitu. Unas нет времени, ты скоро. Kita tidak Kita punya tidak punya banyak waktu. banyak waktu waktu ya. Ты скоро. Apa itu skora? Skora itu. cepat Ya, segera. ya. Ah, Atau segera ya. Ты segera. скоро, ya. Kamu bisa Kamu melakukannya semuanya dengan cepat atau dengan segera. Да, я сейчас быстро оденусь. dan Ya, sekarang saya sekarang men- eh, segera apa itu? Bыстро, cepat artinya ya. bistro cepat. Оденусь. Adenus Ajenus. Bistro. Tadi apa dari kata ajewatsa? Ajetsa. Memakai baju. Memakai baju. memakai dengan cepat. Ya. Cuman di sini Dan bentuk saya SW sekarang ya, karena dia sedang mencuci wajah dan menyisir rambutnya. menyisir. Tapi berpakaian itu belum. Jadi dia akan melakukannya di kala akan datang, bentuk kala akan datang. Tapi di sini kata boistra juga sama ya, seperti kata skora. Itu sinonim gitu. Di skora, di boistra gitu. Tapi kalau skora biasanya dia lebih cenderung untuk hal yang di masa depan gitu ya, dia akan datang. Sedangkan boistra juga sama gitu ya. Bisa di kala kini, bisa di kala akan datang. Ну, сколько можно тебя ждать? Nah, di sini dia sudah agak marah ya kalau kita lihat. Сколько можно, itu artinya berapa lama lagi gitu. Berapa lama ya kamu Menunggu kamu gitu. Bisa menunggu kamu. Bisa menunggu kamu, tapi maksudnya adalah harus menunggu kamu. Seperti itu. Oh, Ya, udah готова. Berarti saya sudah saya sudah siap. siap. Sudah siap. ummilas, bentuk lampau. Mencuci, Saya sudah mencuci wajah, sudah mencuci Cuci wajah, muka. sudah berjasa. menyisir rambut, Menyisir. sudah Di- memakai Memakai pakaian. baju. Sekarang kita keluar. Sekarang Wihaju. kita Saya sekarang kita berangkat. keluar. Sekarang kita berangkat. Ya wihaju. Di sini tidak ditulis ya, tetapi ini adalah konjugasi untuk kata ya. Сейчас wihaju. Seperti itu. Dan mungkin dialog ini juga bisa dipakai atau dipelajari ya, karena bisa jadi muncul di dalam kontrolnya robot atau di tag akhir gitu. Situasi-situasi seperti ini. Situasi ini biasanya digunakan untuk tes lisan seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup dari materi yang sudah kita bahas? Belum ada ya? Belum. Oh ya, saya belum sempat mengecek ke PR yang dikirimkan oleh Pak Edi. Nanti mungkin saya hari ini setelah urok ini saya akan cek ya, dan saya berikan koreksinya seperti itu. Karena saya baru kembali ke Moskwa kemarin, belum sempat buka laptop di jalan seperti itu. Хорошо, тогда спасибо большое. Хорошего вам дня. До свидания. До До свидания. свидания.